Salam sejahtera bagi kita sekalian, Amang dan Ninang, serta saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita dalam seluruh aktivitas dan persekutuan kita. Dan pada saat kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari Senin tanggal 7 November 2022, firman Tuhan bagi kita sekalian, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, adalah dari kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ima diari sogut dinaro dewata manguhumi nasa nabuni nadi jolma marhite Kristus Yesus obar tunahu baritahuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu ciri dari orang percaya adalah bagaimana dia setia untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kesetiaan itu nampak dari sikap hidupnya, dari caranya melakukan segala sesuatu pekerjaan dan tanggung jawabnya. Sehingga dalam semua pekerjaan, dalam semua usaha, dan persekutuannya, dia menampakkan ciri kesetiaan bagaimana menanti dengan sungguh-sungguh kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan HKBP sendiri dalam konfesinya, yaitu ikhtisar tentang pokok-pokok iman orang Kristen yang disarikan dari Alkitab, pada pasal yang ke-15, konfesi HKBP tahun 1996 menetapkan, yaitu tentang hari Tuhan. Hari Tuhan digambarkan sebagai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahwa pada waktu itu Kristus akan datang untuk menghakimi segala sesuatu, segala makhluk hidup atau yang mati, termasuk umat manusia. Hari Tuhan digambarkan sebagai hari yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, di mana Dia yang adalah penghakim yang agung, Hakim Agung, akan menghakimi setiap orang berdasarkan setiap perbuatannya selama di dunia ini. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa ada hari Tuhan, ada hari di mana Tuhan akan datang sebagai hakim. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa dunia ini pada waktunya akan menghadapi ajalnya. Dunia ini akan hancur lebur sebagaimana dikatakan dalam kitab suci dan digantikan dengan Yerusalem yang baru. Dan disitulah kerajaan Allah dinyatakan melalui kebenaran. Hari Tuhan atau saat-saat kedatangan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Bagaimana hidupnya selalu ditautkan, berpautan dengan hari kedatangan Tuhan itu, sehingga dia menjadi selalu siap sedia. Pemberitaan seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru sebagai orang percaya, ini menjadi sebuah sukacita bagi kita, bahwa
Meskipun kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kelaparan, dan malah bahaya yang ada di dunia ini, semuanya akan berhenti. Ada akhirnya. Dunia ini pun akan berakhir dengan segala keagungan, dengan segala kecemerlangannya pada hari kedatangan Tuhan itu. Itulah yang menjadi sebuah penghiburan bagi kita, menjadi sukacita bagi kita. Justru karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberitahukannya tentang adanya hari Tuhan. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat Roma, sebagaimana yang kita baca hari ini. Sebagaimana terus telah diberitakan, dinyatakan, dikhotbahkan bahwa Allah akan datang untuk menghakimi setiap manusia, termasuk segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia, sehingga tidak ada yang bisa luput dari penghakiman Tuhan Allah. Semua orang harus mempertanggungjawabkannya. Bukankah itu menjadi sebuah sukacita, saudara-saudara? Alih-alih kita melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi itu menjadi peringatan bagi kita, supaya kita sedini mungkin, selagi masih ada kesempatan, boleh berbuat baik, melakukan kebajikan, melakukan pertolongan, dan berusaha untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah saudara-saudara, kabar baik bagi kita pada hari ini, saat kita akan melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita, saat kita akan menunaikan semua tanggung jawab kita dalam pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Kiranya pemberitaan tentang hari kedatangan Tuhan jadi kekuatan bagi kita, keyakinan kita bahwa seluruh pekerjaan kita, pekerjaan yang baik, yang bajik, yang bernilai, meskipun kecil dan sederhana, semuanya itu akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi dari kehidupan kita. Awang dan Inang, saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk tetap setia sebagai anak-anaknya menanti kedatangannya yang kedua kali. Sebab itulah yang telah dinyatakan oleh kitab suci. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami selalu bersyukur kepadamu karena Tuhan memberitahukan kehendak-Mu kepada kami. Kehendak-Mu dalam rangka keselamatan, membawa penebusan dan kelepasan bagi kami. Terlebih Engkau menyatakan bahwa akan ada hari penghakiman, hari kedatangan Kristus yang kedua kali, menghakimi setiap yang tersembunyi di dalam hati dan kehidupan manusia. Ajarlah kami Bapa, agar kami memiliki niat, motivasi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dan kami usahakan, kiranya Tuhan berkenan, sehingga itu menjadi cara kami untuk tetap setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.